Cuman pertanyaannya adalah bagaimana teman-teman di Raja Ampat memanfaatkan digital dalam arti yang positif sehingga membantu mengenalkan bisnis mereka, branding mereka. Ya. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Boleh jelaskan namanya Pak? Oke, nama saya Forsman Markawi. Ya. Tinggal di Bandung dan saat ini saya bergelut dalam bagaimana mengajak teman-teman pelaku ekonomi kreatif khususnya dan pelaku ekonomi wisata khususnya untuk menjadi the real digital entrepreneurship. Saya dengar Bapak sering kali dipakai oleh kementerian. Betul. Jadi hampir 5 tahun ini saya bekerja sama diajak seperti oleh staf ahli atau staf ini? Sebenarnya sebagai konsultan ahli aja sih. Jadi karena kan kita punya ilmu, teman-teman pemerintah punya partner yang mungkin mereka pikir punya ilmu yang wajib di-sharekan kepada teman-teman yang lain, terutama pelaku-pelaku yang di daerah terutama yang masih belum mengerti definisi digital itu apa. Jadi saya diminta oleh Kemenpar untuk membuka wawasan, membuka cakrawala mereka tentang apa sih sebenarnya yang terjadi di dunia digital hari ini. Hari ini Bapak berada di Raja Ampat dalam kaitannya dengan kegiatan untuk pelatihan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri melalui berbasis digital. Betul. Memang apa pentingnya Pak? Penting sekali Mas. Jadi gini, era hari ini kita sebut era digital. Ya. Kenapa kita sebut era digital? Karena customer kita sudah digital. Ya. Apa-apa semuanya kepada digital. Apakah handphone, apakah website, apakah apa, semua orang semua udah ke sana. Ya. Mau nyari barang, mau nyari tempat wisata, mau nyari pesawat, mau nyari apa, selalu sudah lewat digital. Pertanyaannya, apakah teman-teman di Raja Ampat mau dikenal oleh masyarakat dari sana tanpa harus berjuang keras untuk promosi di sana? Digital bisa diakses di mana saja. Digital tidak harus ke Jawa, digital tidak harus ke Kalimantan. Digital juga ada di Raja Ampat. Cuman pertanyaannya adalah bagaimana teman-teman di Raja Ampat memanfaatkan digital dalam arti yang positif sehingga membantu mengenalkan bisnis mereka, branding mereka. Karena ya kalau kita prinsip digital kan sederhana, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Sebenarnya gitu kan. Jadi dengan konsep digital kita sudah tidak lagi mengenal waktu, tidak lagi mengenal lokasi. Teman-teman di Raja Ampat seharusnya bisa dari hotelnya sendiri, dari homestay-nya sendiri, dari lokasinya sendiri, bagaimana menceritakan sebenarnya apa yang ada di Raja Ampat sehingga orang tertarik, sehingga orang mau datang kemari, menikmati bersama-sama dengan teman-teman Raja Ampat keindahan alam di Raja Ampat ini. 2 hari terakhir ini kan Bapak punya materi tentang digital entrepreneur. Mungkin bisa dijelaskan itu. Betul. Jadi gini, digital itu sebenarnya sebuah tools. Kalau kita bicara digital asset seperti sosial media, e-commerce, kota, online travel agency, itu kan sebenarnya alat yang harus dimanfaatkan oleh teman-teman Raja Ampat. Ingat kata-kata dimanfaatkan, bukan menggunakan. Teman-teman Raja Ampat harus kreatif, harus aktif, harus punya ide-ide kreatif untuk memanfaatkan ini. Karena hampir semua orang memanfaatkan ini. Bukan cuma Raja Ampat, dari Sorong, dari Papua, dari Sulawesi, dan juga pakai, dan seluruh dunia pakai ini. Yang dilihat adalah siapa yang lebih kreatif. 2 hari ini saya mengajak, saya juga membuka teman-teman di Raja Ampat bagaimana menjadi orang kreatif, bagaimana menjadi the real orang digital, bukan sekedar hanya pakai alat-alat digital. Dari situ pertama yang kita haruskan adalah tentang bagaimana kita mengolah data-data yang kita punya. Dari data itu kita olah, kita kumpulkan sehingga kita punya solusi. Kemarin saya kasih contoh data-data yang cukup membuat mereka simple one, sederhana, tapi akan membantu mereka untuk membuat keputusan yang terbaik untuk bisnisnya. Jadilah supir untuk bisnis Anda melalui jalan digital. Betul. Itu yang saya harapkan dari 2 hari kejadian ini. Dan alhamdulillah semoga dari habis acara ini teman-teman sudah punya cara. Ingat, bukan saya ngasih cara, tapi dengan materi yang kita berikan, dengan contoh-contoh yang kita berikan,
teman-teman sudah punya cara untuk bagaimana mengembangkan bisnis mereka. Kenapa? Karena mereka yang lebih tahu, mereka yang lebih paham kelebihannya apa, kekurangannya apa, masalahnya apa. Ya. Kami pakar-pakar dari Jakarta kan tidak mengerti apa-apa, Pak. Ya. Kami cuma punya ilmu, tapi keadaan di lapangan, kondisi di lapangan, segala macam yang tahu adalah teman-teman di sini. Jadi saya cuma membuka bagaimana caranya memanfaatkan semua fasilitas yang telah diberikan Tuhan kepada teman-teman Raja Ampat untuk kesuksesan kita bersama. Apakah teman-teman Raja Ampat, teman-teman di Jawa, teman-teman dimanapun, sukses bersama lebih indah daripada sendirian. Itulah Pak. Betul. Mungkin sedikit closing statement Pak terkait kaitan ini. Saya berharap teman-teman di Raja Ampat ini bersatu. Sekarang zamannya kolaborasi. Nggak ada lagi yang sendiri. Ya. Teman-teman homestay saling bersatu, berjuang bersama. Ya. Selalu mengumpulkan semua kebutuhan customer di sini apa. Ya. Kumpulkan data-datanya, ambil kesimpulan, ambil keputusan. Ya. Kalau tidak sendiri, ajak teman-teman sebelahnya. Ya. Biar datanya makin kuat, makin akurat. Ya. Kalau Anda bersatu, saya jamin Raja Ampat menjadi sebuah target pariwisata yang paling tersohor di Indonesia. Dan sebenarnya sekarang sudah terjadi. Ya. Tinggal bagaimana teman-teman memanfaatkannya. Manfaatkan kebanggaan orang-orang dari luar Raja Ampat datang ke Raja Ampat. Ya. Kami bangga ke Raja Ampat. Ya. Cuman bagaimana caranya Anda memanfaatkan secara arti positif kebanggaan itu untuk kemajuan bersama. Apakah kami sebagai pendatang ataupun bagi teman-teman di Raja Ampat.